Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Oke, bertemu lagi dengan DK. Kita hari ini nanti bakal menerangkan tentang jurus 4 yaitu jaga konsistensi. Sebelum masuk materi, kita speaking dulu boleh? Karena ini kan jam pelajaran pertama, jadi mau ngecek fokusnya dulu, oke? Nah, speakingnya Ibu akan memberikan contoh. Kalau misalkan Ibu dan tepuk 1, berarti kalian punya tekan. Kalau Ibu dan tepuk 2, dari depan ke kiri. Kalau tepuk 3, berarti depan, kiri, kanan. Oke. Kalau tepuk 4, berarti depan, kiri, kanan, atas. Oke. Kalau tepuk 5, berarti depan, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, betul. Bisa dimengerti? Ada yang mau jadi volunteer untuk mimpin? Gak ada? Oke, Ibu mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Oke, udah, tepuk tangan. Oke, sudah mulai fokus kan? Ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke jurus jaga konsistensi. Ya, sebelum memulai kegiatan, kita akan menerapkan pembelajaran secara ARKA, di mana ARKA itu ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Oke, jadi nanti akan kita bermain game, kita lakukan refleksi dari game tersebut, dan nanti kita akan membuat konsep atau menjelaskan konsep dari perjalanan tersebut. Nah, ada yang mau baca satu orang karena kita berbicara jurus, berarti kita lagi di padepokan. Oke? Siapa boleh ketua kelas dibaca? Selamat datang di Bapak Ibu. Objek kita kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman hidup apa yang alami. Lawan yang sarankan siluman itu sebagian dari kamu sudah bisa menguasainya. Jadi sekarang kita berada di mana nak? Padepokannya? Siapa yang akan kita lawan? Siluman Habibur. Oke, siluman Habibur ya. Oke, kita akan bermain game tadi sesuai dengan namanya ARKA, ya kan? Kan dulunya ada berpasang-pasang lagi kan? Ada yang sendiri, ada yang sendiri. Nah, kalau berpasang-pasangan kalian klik dulu. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Silakan boleh.
Ada satu, dua, tiga, empat. Yang selanjutnya, ronde kedua. Ronde kedua. Yang B. Yang dari kemakan tangannya, yang A dilawan membuka dengan cara tertutup. Jadi yang susah tadi adalah yang mana? Dengan kata-kata yang merayu. Ya. Nah, kita jawab untuk yang B. Apakah mudah bukan tangan A? Tidak kan? Apa upaya yang dilakukan? Yang tadi kan ada yang itu masalah dengan bukan paksa. Apa yang kalian rasakan? Sakit nggak? Bukan diri sendiri nggak? Ya kan? Nah, yang kedua, kenapa ketika yang B semakin dibuka kalian semakin mengeratkan tangan kalian? Semakin buka untuk perlawanannya makan. Kenapa makan? Untuk melindungi supaya tidak terbuka. Ada lagi? Tidak? Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering kita lakukan? Yang dengan beban fisik kah? Dengan kekerasan atau dengan kata-kata? Dengan fisik ya. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, kesadaran versus kepaksaan. Kebutuhan manusia itu biasanya ingin dihargai ekonomi atau kemerdekaannya. Mengapa kita tidak suka dipaksa dan diminta? Ada yang tahu? Gak ada? Ya nggak tahu. Karena apa? Manusia punya ego sendiri. Ada lagi? Sudah? Oke. Tapi benar ya. Nah, contohnya, gak ada reaksi persuasi yang aktif, itu reaksi resistensi. Perintah menjadikan larangan jadi rekomendasi. Siapa yang pernah mengalami? Misalkan hati-hati jangan lihat kiri. Kalian boleh apa enggak? Boleh. Hati-hati jalannya licin. Kalian
Dapat sekarang ya? Dan ini intinya nah, jadi isi videonya ini jelaskan aja teman-teman yang mau dengar. Kita sholat. Pertama dia bilang, aku mau sholat lah gitu kan, dengan kesadaran dia. Ketika orang tuanya bilang, kita sholat, pasti jadi malas kan? Kalian pernah nggak kayak gitu? Ketika mau melakukan kegiatan sesuatu atau kegiatan, pasti kalian beranggapan kayak, ketika disuruh kayak, males lah. Kalau udah ada di dalam diri, itu kan dia sadar. Mau melakukan misalkan, sekarang mau belajar aja dulu 2 menit, 3 menit. Ketika guru suruh, nah tolong ya belajar, pasti kayak jadi malas kan? Nah, ini tombol 10 ajaib, tombol ajaib. Di mana ada kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan makna. Ketika kalian melakukan sesuatu, entah itu misalkan hobi kalian jalan-jalan, ini pasti akan aktif beberapa tombol ini. Kalau kalian melakukan hobi, kalian yang aktif ini tombol yang mana? Yang mana? Kesenangan, betul, betul. Minat, passion, benar. Di situ ada lagi nggak? Tujuan juga ada. Tujuan kita melakukan hobi yang mungkin dapat untung atau ibaratnya mengasah bakat kita. Ada lagi nggak kira-kira? Nah, jadi ketika kalian melakukan satu aktivitas yang menurut kalian senang atau yang membuat kalian bahagia, ini pasti akan aktif. Walaupun tidak ke 10-10-nya aktif, pasti 1 atau 2 atau 3 atau bahkan ke 10-10-nya aktif. Ya, jadi nanti. Nah, disiplin biasa sama disiplin positif. Itu kasih contoh. Kalau kalian bisa begini, nah yang cowok tolong potong rambutnya. Menurut kalian itu termasuk contoh disiplin biasa atau disiplin positif? Yang bilang disiplin biasa kenapa? Karena ada perasaan benar. Yang bilang disiplin positif siapa? Tadi ada? Ada? Jadi setuju ya? Disiplin biasa. Kenapa? Yang namanya dari faktor eksternal itu pasti paksaan. Eksternal itu bukan dari diri kalian sendiri, tapi dari orang lain. Bisa jadi wali kelas, bisa jadi kejiwaan, bisa jadi guru BK, atau bisa jadi orang tua. Pokoknya di luar diri kalian sendiri itu disebut dengan disiplin biasa. Kalau kalian berasal dari disiplin yang dalam kesadaran internal, dalam diri kalian sendiri, misalkan, oh iya aku harus potong rambut, karena nanti kena hukum, karena nanti jadi nggak rapi. Itu termasuk yang disiplin positif. Nah, biasanya kalau disiplin biasa ini kan juga bertahan lama kan? Ibaratnya, misalkan minggu ini, udah minggu ini aja kita rapi, besoknya lagi, baru kita panjangkan lagi rambutnya. Betul nggak kira-kira? Nah, kalau yang disiplin positif itu jangkanya panjang. Sampai kalian nanti udah kuliah sekalipun, itu pasti akan selalu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan mimpi punya anak yang berlumut, kita justru akan frustrasi, itulah punya yang mandiri dan kita bekerja sama. Jadi, yang punya harapan dari orang tua, mungkin ya kalau zaman dulu harapannya punya anak yang berlumut. Tapi kalau sekarang misalkan jadi yang mandiri dan bisa bekerja sama. Oke? Nah, ini juga bagaimana kebiasaan terbentuk. Yang pertama itu dari atau induk. Itu dari gairah atau praktik, respon tindakan baru pelajaran. Nah ini juga, itu buatlah kebiasaan itu jelas atau kelihatan. Ya, yang kedua itu berat atau keinginan, buatlah kebiasaan itu menarik. Dan yang ketiga itu kemudahan, buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Lipat atau pelajaran, buatlah kebiasaan itu meluaskan. Misalkan, saya mau bangun pagi. Nah, ini berarti kuat atau ibarat itu mau bangun pagi kan? Nah, ini keinginannya kenapa sih kalau kita bangun pagi itu apa keinginan kita? Bisa jadi kita bisa makan dulu, bisa jadi kita bisa belajar dulu, ya enggak? Nah, yang ketiga
ease atau kemudahan. Jadi apa sih cara kita supaya mudah bangun pagi itu? Ucapan, setel alarm di handphone, itu kemudahan kan? Nah, terus reward atau keedaran. Kira-kira kalau saya bangun pagi itu apa ya reward yang akan saya dapatkan? Misalkan, oh saya nanti rewardnya mau makan ikan deh dan lebih cepat. Kalau pagi-pagi kan pasti masih buka kan, lauknya masih lengkap. Gitu. Jadi kita kan terasa kehidupan kalian sehari-hari tidak harus tentang bangun tidur saja. Jadi mengerti? Nah, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Sebenarnya di dalam pikiran kita itu ada reptilian. Masa reptil, ini ada gambar dinosaurus. Jadi, aku mau lari sehari 10 km. Ini satu harinya semangat, terus hari selanjutnya jadi hilang. Kenapa? Nih, karena dinosaurus itu, kan itu kan ancaman nih. 10 km kita lari, bukan kebiasaan kita kan? Nah, kalau misalnya kita melakukan kebiasaan baru, itu pasti dalam diri kita kayak aduh, males deh, aduh nanti kegiatannya gini-gini, aduh nanti hujan, benar nggak? Ada yang pernah gitu? Dalam hal apapun pasti ada kan? Dan ujung-ujungnya baterai motivasi mati lemah. Yang seharusnya nih dari seminggu, kayaknya mau lari lah 10 km dalam seminggu masih semangat. Tapi ketika mendekati hari H, itu pasti baterai motivasinya mati turun. Nah, ini sama. Kenapa kita seharusnya mulai dari awal dulu? Sedikit aja dulu. Aku mau jalan sehari 1 kilo. Nah, dinosaurus kita nggak akan terus bangun, karena itu bukan ancaman menurut kita. Ibaratnya, oh yaudahlah jalan aja dulu 500 meter, keliling-keliling kompleks aja dulu. Gitu. Makanya dinosaurusnya tetap pakai tidur, karena kan tidak lebih target. Jadi kalian jalannya nggak langsung yang 10. Kalau 10 kan pasti akan ada kendala-kendala selanjutnya. Nih, orang tidak menentukan masa depan mereka, mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Mungkin kalimatnya agak beribet, tapi ibu yakin anak-anak itu pasti akan mudah paham. Nah, ini yang tadi ibu bilang, sehari selesai berenang, setahun selembar kain, sedikit demi sedikit lama-lama jadi gede. Jadi, usaha apapun kalian itu, dimulailah dari hal yang terkecil. Misalkan, dalam pembelajaran, Bu, saya mau dapat nilai yang 80, Bu. Oke, apa cara kalian melakukan itu? Yaitu, Bu, saya belajar dulu minimal 1 jam dalam sehari. Atau kayak tidak, minimal 1 hari itu saya belajar 30 menit, Bu. Itu kan sehari apa? Dikit-dikit nanti jadi bukit. Nanti akan kalian tambah lagi tantangannya. Misalkan dalam sebulan cuma 30 menit. Nanti karena bulan depan sudah terbiasa dengan 30 menit, kan akan menerapkan saya yang 1 jam, 2 jam lagi. Awalnya memang susah, cuma nanti makin lama makin bisa kok. Oke? Ini juga yang kebiasaan anak sendiri saya buat itu, kita lakuin aja. Nah, yang kebiasaan tidur di belakang. Ini kan kebiasaan tidur di belakang nih. Tapi ibu akan minta kalian yang ini. Ibu minta karena ini kan dalam konsistensi, benar nggak? Jadi ibu minta tolong kalian tuliskan kebiasaan yang positif apa yang akan kalian lakukan dan kebiasaan negatif apa yang ingin kalian kurangi. Jadi mengerti? Oke? Kalau nggak bisa 10 ya udah deh 5. Kalau nggak bisa 5 juga berarti 3 atau 2. Yang ibaratnya yang bisa kalian lakukan untuk yang positif, menambah positif dan yang mengurangi negatif. Jadi mengerti? Karena kan kita udah di bagian aplikasi. Ini nanti kertasnya dibagi 2 aja ya, 1 orang dibagi 2. Jadi di atasnya mungkin bisa dikasih yang positif, yang di bawahnya bisa menghilangkan yang negatif. Bisa dibuat juga.
Oke, silakan kalian tulis kebiasaan apa yang akan kalian lakukan, hal yang positif, dan kebiasaan negatif apa yang akan kalian kurangi. Ya, iya. Ya, kita tidur aja. Untuk yang kita negatif, tulis aja seberapa poin kalian berikut. Dalam perbandingan ya nak, bebas hal apapun itu silakan kalian tulis. Ada yang udah selesai? Ya, belum. Kalau lagi Facebook juga nggak apa-apa kok. Ketok nih bu, cuma aja boleh. Ada yang udah?
Ayo pada. Kalau yang nyampe 55 itu nggak apa-apa 5. Yang kedua itu tidak. Sudah.
Jadi lagi yang udah silakan maju ke depan untuk ditempel. Ada lagi. Jadi positif ini jadi satu. Jadi satu. Positif kanan dari kiri. Ini ada yang tadi yang itu positif yang positif sama yang positif ya, gandeng. Jadi gabungkan mana
Jadi bilang sama ini tadi. Buat yang negatif sebelah kiri. Oke, sudah semuanya tadi. Oke, yang kedua lagi ya. Kira-kira susah nggak sih menentukan kebiasaan positif sama mengurangi hal yang negatif?
yang Ibu sudah jelaskan. Punya apa? Isyaratkan dengan jelas. Rem atau keinginan menariknya apa? Respon atau tindakannya apa? Itu baru reward atau ganjarannya. Oke? Ada yang ingin tanyakan? Tidak? Berarti kira-kira sudah lulus nggak nih daripada bukan apa tadi? Lembah bambu ya? Kira-kira udah lulus atau belum? Maunya lulus apa tidak? Nah, oke, silakan ketua kelas baca. Selamat merdeka, kamu sudah berhasil menguasai jurus jaga konsistensi. Oleh karena itu, kamu pantas untuk mendapatkan pusaka keempat ini. Sampai jumpa besok dalam perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman. Jadi, Ibu harap ini kan sudah kita nih. Sebenarnya ada 20 jurus. Cuma hari ini kita bahas langsung jurus keempat aja ya, jurus jaga konsistensi. Berarti nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas jurus yang lainnya lagi. Oke, ini contoh yang positif dan negatifnya. Semoga terwujud ya apa yang akan kalian lakukan. Nanti akan Ibu pantau ke depannya dan juga akan Ibu kasih tahu ke wali kelas tidaknya ada yang jurus positif sama negatifnya. Oke, itu saja yang sudah Ibu sampaikan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Tetap semangat dan tetap jaga konsistensinya, tidak hanya pada jam ini saja, tapi pada hari-hari berikutnya dan pada kegiatan selanjutnya. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.